sedang viral terkait dengan pesulap membongkar perdukunan. Ana baru ngeh masalah ini ketika antum tanya pekan lalu. Ya. Sebagai membongkar perdukunan. Sebagian penuntut ilmu ikut men-sharingnya. Penuntut ilmu pun ikut nimbrung dalam mengeluh-eluhkan sang pesulap. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih dahulu memberantas dan menghilangkan kesyirikan hingga ke akar-akarnya. Oh, maksudnya lebih dieluh-eluhkan pesulapnya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Tapi Allah Ta'ala a'la wa'alam, ikhwah sekalian. Ya, kalau kita hendak, sebenarnya tidak memerlukan bagaimana sang pesulap tersebut membongkar kebobrokan segala macam dukun, karena memang perdukunan ini sudah batil secara asas di dalam agama Islam. Nah, apakah kebatilan itu baru antum yakini setelah antum lihat sang pesulap itu membongkarnya, atau cukup dengan datangnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya, kok bisa gitu loh, ya? Manusia yang tidak menjadikan agama sebagai asasnya lebih antum yakini dan lebih menjadikan antum takjub, lebih antum percaya bahwasanya perdukunan ini kebatilan dengan caranya dia daripada uraian daripada ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ini sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, kenapa setiap kali mendengar nasyid Islami hati saya menjadi lebih tenang? Padahal tidak ketika saya mendengarkan Al-Quran. Yang salah Al-Qurannya atau hati antumnya? Hati kitanya yang sakit, hati kitanya yang salah. Ya. Tidak usah kita berbicara tentang penuntut ilmu. Bahkan kita orang awam saja sangat tidak dianjurkan. Karena perhatikan, ketika kita merubah kemungkaran tidak dengan cara yang disyariatkan, pasti akan terjadi kemungkaran yang lain. Pesulap sekarang yang dibangga-banggakan dalam beberapa atraksinya, ia juga menampakkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sehingga ketika antum merasa takjub kepadanya, jatuhlah antum kepada sesuatu yang samar, kagum, sehingga antum anggap apa yang dia lakukan tidak merupakan praktik perdukunan, atau apa yang dia lakukan itu tidak masuk kepada sesuatu yang dilarang, padahal pada hakikatnya itu dilarang. Sihir ada dua jenis, sihrul hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki, sihir yang langsung memudaratkan tubuh dan fisik manusia. Sihir takhyili adalah tipu muslihat, tipu penglihatan, dan kedua-duanya diharamkan. Sekarang membantah perdukunan, namun ia menampakkan sihir yang lain. Dan itu sosok yang sekarang sedang dieluh-eluhkan oleh banyak kaum muslimin, wa'iyadzubillah. Maka tinggalkan, ikhwah sekalian. Cukuplah bagi kita penjelasan yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat, sebagai sesuatu yang menjadikan kita yakin bahwasanya perdukunan itu dari A sampai Z-nya batil. Dan orang yang mempercayainya itu terancam dengan kekufuran. Orang yang sekedar mendatanginya terancam sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Maka tidak ada manfaat. Dan seorang muslim tentunya meninggalkan perkara-perkara seperti ini demi menjaga keutuhan agamanya. Wallahu ta'ala a'lam.